Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Maret 2025, 9,67 juta wajib pajak sudah lapor SPT. Total pelaporan SPT sebanyak per 20 Maret ini tumbuh 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jelang batas tenggat waktu pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Maret 2025, ada 9,67 juta wajib pajak sudah lapor SPT. Angka ini terdiri dari 9,39 juta SPT tahunan orang pribadi dan 275.000 SPT tahunan badan. Total pelaporan SPT per 20 Maret ini tumbuh 19,09% dibandingkan periode sama tahun lalu. Jumlah penyampaian SPT ini juga sudah mencapai 48,91% dari wajib pajak SPT sebanyak 19,78 juta. Seperti diketahui, batas pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi per 31 Maret setiap tahunnya. Sedangkan batas pelaporan SPT tahunan badan per 30 April. Pelaporan ini sebagai bagian dari kepatuhan wajib pajak. Ya, realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 tercatat sudah terkumpul sebesar 316 triliun rupiah atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk secara fokus memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor-sektor ekonomi, seperti perpajakan, bea cukai, kepabeanan, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta potensi royalti sumber daya mineral. Dalam catatan Kementerian Keuangan, secara umum pendapatan negara periode Januari 2025 tercatat sebesar 157,3 triliun rupiah, atau turun 28,7% dari realisasi pendapatan negara secara tahunan, yakni Januari 2024. Sementara realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai 159,6 triliun rupiah. Total pendapatan negara 2 bulan di awal 2025 ini secara kumulatif sebesar 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Jumlah pendapatan negara ini meliputi penerimaan pajak, kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Secara tren historis penerimaan pajak pada bulan Januari dan Februari 2025 cenderung menurun dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Tercatat ada dua faktor yang memicu perlambatan penerimaan, yaitu penurunan harga komoditas dan dampak kebijakan administratif.